Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya Kak Agus hari ini? Sehat, Bang. Sehat ya, bagus. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat juga. Apalagi di masa pandemi seperti ini harus tetap jaga kesehatan ya Kak? Iya, Bang. Betul sekali. Adik-adik sudah siap untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini? Pastinya sudah siap. Adik-adik, coba dipersiapkan dulu Alkitabnya dan siapkan apa yuk? Sudah sarapan belum? Kalau belum sarapan nanti habis ibadah sarapan ya. Oke, kita mau mulai ibadah pagi kita nih Kak. Kita Tepuk semangat dulu, Bang. Oh boleh, kayaknya kurang semangat mungkin ya. Iya, Karena masih Bang. pagi, masih agak-agak ngantuk gitu ya Kak ya. Iya, Bang. Betul sekali. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita sama-sama berdiri. Kita mau tepuk semangat. Kak Agus gimana sih tepuk semangat kita? Kita mulai ya, adik-adik. Tepuk semangat. 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 Oke Kak Agus, tadi kan kita udah contohin ya. Iya, Bang. Sekarang giliran adik-adik. Betul. Kak Agus yang pimpin. Sekarang kita mulai, kita berdiri, bangkit berdiri untuk bernyanyi. Oke, tepuk semangat. Udah siap? Udah ya, Bang? Oke. Kita menyanyi lagu apa Kak? Lagu Mart Sekolah Minggu HKBP. Oke, ini lagu andalannya Sekolah Minggu HKBP ya Kak ya. Iya, Bang. Oke, adik-adik pasti tahu lagu ini kan, Mas Sekolah Minggu. Kita sama-sama berdiri, nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Kita nyanyikan Mas Sekolah Minggu HKBP. Sampai tepuk tangan ya. Sekolah Minggu Gereja HKBP, gembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, perbuatan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Anak-anak Tuhan bertumbuh dalam iman, mengasihi ayah bapa dan sesama manusia, berikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Lagu berikutnya Kak, KSIH. Kasih, 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 kasih. KSIH. KSIH, KSIH. Kasih, 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 kasih. Oke adik-adik, kasih itu apa ya? Kasih itu sabar, Apa? tidak suka marah-marah, Teman-temannya. sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya adik-adik, kita tutup mata, kita berdoa. Kita mulai berdoa. Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan kami pagi ini kami memulai firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal sampai akhir. Doa ini kami persembahkan melalui anak-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, tadi kita sudah nyanyi ya Kak, sudah semangat untuk ibadah. Kita juga sudah doa, betul ya Kak ya? Iya, Bang. Sekarang kita mau ngangkat ujian lagi nih Kak, supaya lebih semangat. Lagu Semangat apa lagi. Kak? Lagu Yesus Pokok. Yesus pokok kayaknya tahu ya Kak ya? Tahu ya? Tahu Bang. Pasti adik-adik tahu semua.
hamuma. Oke. Yesus pokok dan kitalah caranya. Karena adik-adik tahu, maka adik-adik harus Semangat, Pak. Kita nyanyikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Oke Kak, sekarang kita mau Tita keempat. Tita keempat. Nah adik-adik, kita sama-sama belajar ya untuk tita keempat. Walaupun agak panjang, kita mau sama-sama belajar. Kita sama-sama ucapkan ya kali ya Kak ya. Iya. Kita mulai. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah itu Kak pentingnya dalam tita keempat itu ya. Ada hari Sabat. Nah kita Kak gak cuma bahasa Indonesia loh Kak, kita juga punya bahasa Bataknya. Oke kita sama-sama nyanyikan Patik Paopaton supaya kita sama-sama ingat tentang tita keempat. Patik Paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maulahamun nasa si ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatan doi. Dan jadi homangula dianggo dina sadari manang anakmu pe, manang boru, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutan ni halak pe, na mangibati hutan. Nah Kak, kayaknya supaya lebih mudah kita sambil nyanyikan aja Patik Paopaton ini. Kayaknya supaya lebih mudah ya Kak ya. Iya Pak, semangat lagi adik-adik. Adik-adik bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Sambil lagu. tepuk tangannya ya adik-adik. Tuh, sambil bertepuk tangan kita nyanyikan Patik Paopaton. Otamu mapabadiahon ari minggui, dina ono mari maulamun si ulamu.
pagi Berarti soalnya. masih semangat ya adik-adik? Pasti adik-adik masih semangat. Kita akan memasuki firman Kak. Ya. Kita mau sambut bernyanyi lagi dengan Yesus sayang padaku. Adik-adik dengan sikap berdoa kita akan menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Karena Tuhan masih memberikan kehidupan, kesehatan dan kekuatan bagi kami. Pada hari ini ya Tuhan, hari yang Tuhan kuduskan, kami bersuka cita. Demikian juga anak-anak sekolah minggu, biarlah dalam sukacita Tuhan, sehingga kehidupan anak sekolah minggu tetap dalam lindungan Tuhan. Sebentar kami ya Tuhan mendengarkan firman-Mu, biarlah itu menjadi bekal dalam kehidupan kami dan iman kami. Sempurnakanlah doa dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Sebelum saya membaca firman Tuhan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Tumbur Sinaga yang melayani sekarang ini di HKBP Bandung Barat. Mempunyai istri Boru Siregar dan punya anak 4 laki dan 1 perempuan. Yang paling bungsu, yang paling kecil kelas 2 SMP. Yang paling besar masih semester 9. Anak yang pertama dan kedua masih tinggal di Kalimantan Timur, karena kami pindahan dari Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Timur, sebelumnya melayani di Bandung Timur, sekarang di Bandung Barat. Demikian perkenalan singkat kepada anak-anak kami sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kita di kemudian hari di tengah gereja Tuhan, khususnya di HKBP Bandung Barat ini. Firman Tuhan menjadi nats minggu yang tertulis di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan.
Demikian firman Tuhan. Sebelum Bapak Pendeta menerangkan firman ini, terlebih dahulu kepada anak-anak sekolah minggu kita perlihatkan, yaitu peranan guru sekolah minggu, bagaimana nats ini berbicara, bagaimana cerita tentang firman itu biarlah diperagakan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Selamat pagi adik-adik. Pagi kakak. Ibadah sekolah minggu kita pagi ini ya, kakak senang kalian hadir semuanya. Dan kakak mau kalian ikuti ibadah ini dengan tertib, jangan ada yang ribut ya. Nah, untuk khotbah kita nanti kita akan menggunakan panggung boneka. Senang nggak? Senang. Kita bawa ini bonekanya. Nah, bentar ya. Nanti habis khotbah akan ada pertanyaan dan itu akan diberi hadiah. Jadi semua harus semangat untuk menjawabnya ya. Ya. Ih, aku mau yang pink. Kamu yang itu aja. Ini sama baju aku sama. Ini ya, sabar ya. Mau yang pink atau yang rambutnya hitam? Nanti kalian kakak tugaskan untuk membantu kakak dan bercerita. Jadi apapun yang kalian terima, itulah lakukan perannya. Jadi jangan berebutan. Ya udah Kak, sama nggak saja apa-apa. ya. Yaudah aja yang pink aja, aku yang ini nggak apa-apa. Anes marah ya? Ya, Ini Kak. untuk bapak kita. Nah, ini contoh anak yang baik. Kok lama banget sih kamu mulainya? Jenny, apa yang kamu lakukan? Ini Lama banget sih, Kak. Iya, Kak. Di awal sudah Iya. bilang harus setip, sabar. Kakak kan lagi menerangkan sama temannya. Oke. Nah, tepuk tangan semua. Semuanya pintar. Pertanyaan bisa dijawab. Sebentar, Abang Rudi akan bagikan hadiahnya seperti kakak janjikan tadi. Dengan firman Tuhannya, Ayo, apakah bagian? Antri dulu. Antri dulu Bapak. Yuk. Kan lebih kecil dulu dong, Kak. sekarang ini masih tetap tertib dan bersabar. Kakak minta duduk lagi seperti semula. Ya, kamu sih tadi kesabaran. Jadi sabar ya, Bang Rudi akan bagikan satu persatu, semuanya dapat. Yang menjawab tadi bagus dan akan dapat hadiahnya. Ayo Bang Siapa Rudi. buku yang tenang akan abang bagikannya. Terima kasih Abang. Nah, pagi ini kakak senang sekali untuk adik-adik semua. Jadi semua mengerti akan firman Tuhan. Kita dituntut untuk menjadi anak yang sabar. Karena anak sabar, Tuhan senang. Apa inti firman kita pagi ini? Kita harus sabar. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah lihat tadi peran guru-guru kita untuk menunjukkan bagaimana kita yang harus bersabar. Dari nats itu tadi ada kata kesabaran. Kesabaran anak-anak sekolah minggu sangat penting. Karena orang yang sabar itu dikasihi Tuhan. Orang yang sabar itu pasti mendapatkan bahagian yang lebih baik lagi. Orang yang sabar itu akan mendatangkan sukacita di tengah kehidupannya di kemudian hari. Kita perlu sabar. Anak-anak sekolah minggu, bagaimana? Apakah kamu sabar? Punya kesabaran, belajar dengan tekun.
punya kesabaran untuk melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua kita ketika kita disuruh. Apakah kita mau sabar juga dalam melaksanakan aktivitas kita dalam bermain? Tadi guru-guru sekolah minggu sudah menerangkan dari drama itu, jangan berebut, tetapi harus ingat ada antrian. Harus ingat juga ada kesabaran menantikan aba-aba. Ketika ada kue di rumah, langsung berebut, kue itu nanti jadi rusak dan juga bisa jadi jatuh, sehingga kita tidak bisa lagi makan kue tadi karena tidak sabar menunggu. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Ada tadi yang mau minta boneka warna pink rambutnya, ada yang minta yang hitam, berebut. Tapi ketika ada yang sabar tadi dan mau menerima dia yang dapatkan, maka kedamaian, sukacita itu nyata di dalam kehidupan kita. Demikian juga masalah hadiah. Ketika sudah diatur harus tenang, sabar, semua dapat bahagian. Tadi guru-guru sekolah minggu dengan sabar duduk. Yang berdiri kian mau berebut, kembali duduk dengan tenang dan semua dapat bahagian. Bahkan ada tadi yang lebih. Orang yang baik, orang yang sabar itu pasti mendapatkan hadiah dari Tuhan kita. Kebaikan, kesabaran, ini tadi yang dinyatakan dalam nas itu, buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ada yang paling utama tadi di dalam buah roh itu. Semuanya nanti mengena kepada yang lainnya. Kalau buah-buah roh itu ada 9, tapi dalam nats ini khusus ayat 22 kita bahas. Kasih itu yang paling besar dari pengharapan, dari iman. Kasihlah yang paling utama, seperti tertulis dalam 1 Korintus 13:13. Kasih itu yang paling utama. Kasih itu menerangi kehidupan anak-anak Tuhan. Melalui kasih itu ada di sana sukacita. Melalui kasih itu pasti damai sejahtera terjadi di kehidupan kita. Karena kasih itu diwujudkan, nyatakan dengan orang yang penuh kesabaran. Kasih itu mendatangkan juga kemurahan. Karena kasih itu kebaikan dan kesetiaan akan terjadi. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai contoh panutan bagi kita anak-anak Tuhan. Kita mengasihi orang tua kita, bukti kasih itu mari kita anak-anak sekolah minggu melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Melalui kasih itu mari kita berbuat, menyukakan hati orang tua kita, supaya orang tua kita itu sukacita di dalam mencari nafkah, membutuhi kehidupan kita. Kasih itu mendatangkan damai sejahtera.
Kalau dikatakan damai sejahtera, berarti ketentraman ada di sana, ketenangan ada di sana, tidak terjadi keributan atau percekcokan. Melalui kasih itu pasti kita punya kesabaran. Gambaran nats ini secara khusus tadi guru-guru sekolah minggu memperankan kesabaran. Jadi kita harus sabar. Kita sebagai anak Tuhan tetap melakukan kesabaran di setiap langkah kehidupan yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus juga dia sabar. Dia dipukul, dicambuk, dihina, dicemooh, dia tetap sabar, tidak membalaskan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus penuh dengan kasih. Jadi anak-anak sekolah minggu, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, tunjukkanlah kualitas hidup kita dengan menyatakan, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi orang tua, saya harus hidup penuh dengan kesabaran. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan anak-anak sekolah minggu berbuah roh, karena roh itu membawa kepada kehidupan di dunia ini dan juga di masa yang akan datang. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan, terlebih anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, telah mereka menjadi orang yang menghasilkan, membuahkan roh yang dari Tuhan, penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, terlebih Tuhan penuh dengan kesabaran, sehingga anak-anak Tuhan, yaitu sekolah minggu HKBP Bandung Barat, menjadi anak-anak yang membawa ketentraman, ketenangan, sukacita. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu, berikan hikmat, berikan pengertian, dan juga Engkaulah Tuhan menumbuh kembangkan iman, pengharapan. Berkati juga Tuhan orang tua anak-anak sekolah minggu kami, sehingga mereka semakin semangat untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak sekolah minggu di tengah keluarga. Engkaulah Tuhan yang menambahkan rezeki, menambahkan kekuatan dan kesehatan, menambahkan segala yang kami butuhkan, sehingga kami semakin layak di hadapan Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, dan juga menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Sempurnakan ya Tuhan doa kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, tadi kita udah denger nih Kak khotbah dari Amang Pendeta Sinaga. Tadi tentang apa ya khotbahnya kita ya Kak ya? Harus lebih bersabar. Nah betul adik-adik, jadi ibadah pada pagi hari ini kita sebagai anak Tuhan harus belajar sabar. Misalnya kayak tadi contohnya apa Kak? Udah pengen ngambil punya orang, padahal kan harusnya sabar. Pengen dapat sesuatu harus sabar. Betul, sebagai anak Tuhan kita harus belajar sabar. Oke, adik-adik, untuk ayat hafalan di minggu ini kita akan buka kitab kita dari Yohanes 15 ayat 2. Kita buka dulu, silakan dibuka adik-adik Alkitabnya. Kita akan sama-sama bacakan dan kita akan sama-sama hafalkan untuk minggu
ini ya Kak ya, Iya, sebagai Bang. ayat pegangan kita ya. Oke, kita sama-sama baca ya Kak ya. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Itu yang hafalan kita minggu ini ya Kak ya. Iya Bang, Jadi adik-adik silakan dibaca dibaca. terus ya ayat ini ya, betul sekali. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini untuk Jangan lupa untuk mempersiapkan persembahannya. Adik-adik, persembahannya tolong diingat harus dipisahkan dengan persembahan dari orang tua. Gimana Kak cara kasih uang persembahannya? Pertama adik-adik bisa kasih ke Sintua. betul. Kedua ke Gereja. Atau kalau adik-adik orang tuanya adik-adik kesulitan untuk pergi ke gereja atau kasih ke Sintua, adik-adik bisa minta papa mamanya untuk transfer ke rekening gereja atau bisa lewat OVO dan GoPay. Dan yang paling penting Kak dalam memberikan persembahan apa Kak? Kita harus memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita atas kebaikan Tuhan di hidup kita. Adik-adik, bukan besar atau kecilnya jumlah persembahan, tapi ada rasa sukacita memberi untuk Betul Tuhan. sekali. Jadi memang harus memberi dengan Sukacita. sukacita ya, jangan mempermasalahkan jumlahnya harus berapa. Betul sekali Kak. Nah adik-adik, nanti jangan lupa ya uang persembahannya dikasihkan ke gereja. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi lagu Di Son Adong Wuan Tuhan. Tahu ya Kak ini ya Kak? Pasti tahu adik-adik. Tahu lah adik-adik. Kita sama-sama bangkit berdiri adik-adik. Kita akan nyanyikan ini bersama-sama dengan semangat. Sun adong hubungan Tuhan, berbueni ngoluna son adong Tuhan, sedia hargana Tuhan, mulai saji rajuman sudah dengan basah. Jaloma Tuhan, saya smaroha. Nah, ayat yang kedua, tangan kuna pepe. Aku namek Tuhan, asohea masa hidup awon Tuhan, rohaku pulehon Tuhan, naboy pelehonoku gebelas miroha. Jaloma Tuhan, saya smaroha. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Jangan lupa di rumah aja tetap berdoa, jaga kesehatan, dan belajar bersabar. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.